Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Ini saya membuat video untuk mata kuliah Financial Gateway. Sekarang untuk pertemuan keempat tentang regulasi sistem pembayaran. Karena nanti pas tanggal 26 hari Rabu itu saya ditugaskan oleh IBS untuk mengadakan pelatihan bisnis analis. Jadi makanya saya nggak bisa hadir, tapi saya tetap akan memberikan video ini sebagai bentuk kuliah asinkronus gitu ya. Jadi tetap bisa diakses kapan saja, tapi nggak perlu datang di hari H-nya untuk secara offline gitu ya. Jadi bisa online aja, akses dari mana aja. Tapi yang lainnya tetap sama, semua tugas, kuis tetap akan diberikan sesuai jadwalnya dan harus dikerjakan. Oke, ngomong-ngomong masalah tugas, ini tugas yang pertemuan ketiga ya, tentang risiko apa sajakah yang timbul dari pembayaran menggunakan kartu kredit nih ya. Mana sih, ini dia, menggunakan kartu kredit. Jadi dari sisi customer atau bayarnya, kemudian dari sisi merchant web servernya, kemudian dari sisi penyedia payment gateway-nya, dari sisi merchant banknya, sellernya, kemudian dari sisi consumers card issuing bank atau dari sisi buyers banknya. Jadi dari sisi yang pertama dari pembelinya, pihak pembeli, kemudian ini dari sisi pihak penjualnya, kemudian dari sisi penyedia payment gateway, kemudian dari sisi banknya si penjual, kemudian banknya pembeli. Itu aja. Oke, ini saya balikin dulu reset. Oke, sekarang kita mulai dengan kuliah pertemuan keempat ya, tentang regulasi sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu apa? Seperti yang kita udah singgung berapa kali di pertemuan sebelumnya. Jadi pembayaran, cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai value antara dua pihak, pembeli dan penjual. Kalau dulu kan pakai barter gitu kan susah kan, barangnya apa, harus nunggu orang yang mau beli atau yang mau jual gitu kan. Kemudian bagaimana sistem pembayaran menciptakan kemudahan. Jadi ya itu tadi kan, kalau tadinya barter susah gitu, harus nyari tukeran barang, dan kita harus nyari orang yang mau ditukerin sama yang butuh barang kita gitu kan, yang kita butuh barang dia dan dia butuh barang kita. Nah, kemudian gimana evolusi sistem pembayaran? Kalau di dulu masih barter barang dengan barang, kemudian barter yang lebih umum digunakan orang, barang juga masih barang nih, kayak awalnya kan misalnya sapi dengan kambing gitu ya. Sapi dengan misalnya katakanlah kursnya 2 kambing lah ya, misalnya apa 3 atau berapa lah gitu kan. Nah itu kan susah gitu kan, kita lagi mau jual sapi, kita perlu kambing, kita harus nyari orang yang punya kambing tapi mau sapi kita, ya enggak? Susah banget kan. Kemudian berikutnya jualannya yang lebih yang pertukarannya yang lebih umum, jadi barang-barang yang kemungkinan besar diminati banyak orang. Jadi garam, gula, dan tahan lama gitu ya. Kalau gula mungkin nggak ya, garam yang paling sering. Atau mungkin juga kayak perhiasan kerang-kerang gitu. Kalau zaman dulu kita lihat di film-film kan, pakainya kerang yang kemungkinan memang disukain orang gitu. Nah habis itu baru dalam bentuk ini emas, silver. Iya kan, kalau di film-film sering lihat kan koin emas, koin silver gitu, karena itu pasti disukai banyak orang karena basically itu udah berbentuk uang gitu ya, valuable commodity, sesuatu yang berharga yang semua orang pasti mau. Kalau udah silver sama emas pasti semua orang mau gitu kan. Nah kemudian berkembang lagi dalam bentuk kertas, uang fiat gitu. Nah kemudian peran BI gimana? Kalau dulu kan peran BI dua gitu kan, untuk sisi mikro dan makronya. Sekarang BI cuman makronya, dia cuman, jadi kalau misalnya dia ngeliat dia pengen menurunkan peredaran uang fisik gitu ya, ya udah dia bikin QRIS kayak sekarang, KRIS ya, dia bikin KRIS kayak sekarang. Saya lupa mulu karena depannya Q tapi ternyata kan nyebutnya KRIS gitu ya. Nah itu perannya. Kemudian di sini tujuannya mengetahui apa sistem pembayaran itu pengaruhnya terhadap sistem keuangan. Pasti banyak. Kenapa? Kalau tadinya repot kan, kemana-mana bawa duit, bawa di dompet, tebel-tebel, dirampok, dicopet ya kan. Sekarang nggak perlu, bawa handphone aja. Ya, asal handphonenya nggak hilang ya, nggak jatuh, nggak ketinggalan gitu. Tapi mempercepat transaksi
mempercepat transaksi. Dan ini yang udah pernah saya bahas juga di kuliah bukan design thinking, fintech. Apa tuh? Fenomenanya si iTunes. Jadi iTunes pertama kali keluar itu dimarah-marahin pemusik karena gila lu, kita tadinya jual satu CD $6, sekarang lu cuma jual lagu kita satu lagu $0,9. Kelihatannya kecil, tapi muternya cepet banget, men. Oh, jadinya malah untung gede gitu. Tadinya nih kalau yang $6, satu CD kan isinya banyak lagu, kita cuma suka satu lagu. Kita kan mikir mau beli lama-lama kan, nggak usah beli deh. Tunggu teman, yang teman kita juga nunggu teman, semua nunggu teman, akhirnya nggak ada yang beli kan. Tiba-tiba pas lagi tunggu-tungguan di radio ada, ya udah sih kita dengerin aja ya gitu. Sementara kalau yang sekarang di iTunes atau di Spotify atau apa, atau mungkin di YouTube Music ya, orang nggak mikir gitu, cuman nggak nyampe $1, pelit banget sih lo, udahlah beli. Wah, akhirnya semua orang beli, muternya cepet gitu kan. Nah, evolusi sistem pembayaran dan teknologi terkini. Tadi kalau kita udah dari yang jadul banget gitu ya sampai uang kertas, dari uang kertas kemudian sampai ke elektronik secara general ya, bukan e-money aja, elektronik money gitu apa. Kemudian peran BI dalam sistem pembayaran yang udah berbasis teknologi ini gimana gitu. Jadi ini tadi kalau untuk sistem pembayaran apa sih pengertiannya? Suatu cara yang disepakati untuk mentransfer nilai tadi kan antara pembeli dan penjual. Jadi memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dalam perekonomian. Nah, kemudian di sini ada seperangkat alat dan sarana umum yang diterima dalam melakukan pembayaran. Itu yang tadi ya. Jadi kalau dulu kan awalnya pakai barang dengan barang, kemudian dengan garam, kemudian dengan logam berharga gitu kan, emas, silver gitu. Nah, kemudian di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 99 bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pemindahan dana. Jadi aturan, lembaga, mekanisme yang digunakan untuk pemindahan dana. Jadi di sini bilangnya ya karena di tahun 99 itu kan emang udah pakai uang ya, maksudnya uang yang normal kita kenal sekarang, dibilangnya dana di sini kan, pemindahan dana. Sementara itu, menurut Bank for International Settlement atau BIS, sistem pembayaran mencakup seperangkat sarana, prosedur perbankan, dan sistem transfer dana antar bank yang menjamin sirkulasi uang. Kalau ini agak lebih luas lagi gitu ya. Dia nggak ngomongin pemindahan dananya aja, tapi mencakup sarananya, prosedur perbankan, dan sistemnya. Oke, ya. Kemudian, sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini juga melibatkan berbagai lembaga. Jadi ada bank sentral, bank umum, bank komersial, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi waktu dia, yang saya pernah bilang di kelas, di pertemuan sebelumnya, waktu dia mindahin uang, itu misalnya antara bank A dan bank B, itu nggak cuma dua bank itu yang terlibat. Minimal ada satu lagi bank sentral gitu kan. Itu dia maksudnya yang saya bilang kemarin, apakah sistemnya, apakah dia gross settlement ataukah dia clearing atau apa gitu. Oke. Nah, kemudian komponen-komponen sistem pembayaran apa aja? Pertama yang pasti adalah alat pembayarannya kan, payment instrument. Memerlukan beberapa bentuk ya, yang memenuhi standar fisik, hukum, dan peraturan. Jadi ya kalau uang itu kan ya di tiap negara beda-beda gitu kan. Kalau di kita misalnya uang kertas bentuknya seperti apa, uang 100.000 bentuknya kayak apa, warnanya apa, ada gambar siapa di depan, siapa di belakang gitu kan. Alat pembayaran dapat dikelompokkan atas tunai atau non tunai. Alat pembayaran tunai lebih banyak pakai uang kartal ya, kertas dan logam gitu kan. Kalau yang non tunai ini memerlukan penggunaan satu atau lebih media untuk menyelesaikan transaksi. Jadi biasanya kalau yang kayak e-tol, e-money kita tahunya pakai kartu kan, ya enggak? Atau debit ya pakai kartu juga gitu. Sementara kalau kayak GoPay, ShopeePay nggak ada kan kartunya ya enggak, kecuali Apple Pay iya Apple ya. Apple, Google kalau di luar saya nggak tahu deh. Kalau nggak salah pernah ada. Tapi intinya gini, kalau kayak kita punya yang GoPay sama ShopeePay itu kan nggak ada bendanya. Wah itu elektronik pak, virtual. Iya, tapi tetap lu perlu handphone dong, ya nggak? Perlu handphone atau komputer gitu kan, tetap perlu media gitu kan. Ya, jadi
either itu electronic device berbentuk smartphones ataupun desktop computers gitu, tetap perlu dan perlu internet gitu kan, tetap ada medianya. Kemudian yang B, sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran, interbank fund transfer system. Jadi ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia antara bank A dan bank B pasti nggak cuma berdua gitu kan, pasti ada di tengahnya central banknya. Jadi tergantung alat pembayaran yang diproses, faktor penting yang mempengaruhi pengoperasian sistem antar bank adalah penggunaan teknologi informasi. Iya, karena kalau zaman sekarang, maksudnya at least dari tahun 80-90 itu udah pasti pakai teknologi informasi, walaupun ya dulu relatif pasti lebih jadul dibanding sekarang, tapi bagi zaman dulu itu canggih. Kita yang sekarang canggih mungkin bagi orang tahun 3000 jadul banget gitu kan. Oke. Kemudian yang B, pengolahan data elektronik telekomunikasi misalnya telah memungkinkan real time gross settlement. Nih yang saya bilang tadi, jadi antara bank A sama bank B itu pasti ada di tengahnya bank sentral gitu. Jadi duitnya secara fisik nggak pindah dari A ke B, enggak. Itu cuman rekening bank A di bank sentral dikurangin, rekening bank B di bank sentral ditambah. Ingat kan yang saya gambar di papan tulis waktu whiteboard sebenarnya ya, itulah pokoknya saya gambar di papan gitu. Oke. Kemudian yang C, lembaga yang memproses sistem pembayaran. Jadi kalau dulu kan ini kan kita ngomonginnya antara bank A, bank B plus bank sentral. Tapi sekarang ada lagi, kalau di luar negeri itu ada gitu kayak TransferWise gitu kan, Mondo, Revolut, N26 gitu kan. Itu kayak dibilangnya challenger bank atau neobank, atau mungkin yang bukan bank yang kita udah tahu dari zaman dulu, super jadul banget itu apa sih, Wesel Pos, kantor pos dulu bisa loh ngirim duit, atau yang sekarang Western Union, walaupun kita nggak pernah pakai tapi minimal kayaknya pernah lihat deh di Indomaret, karena ada tuh ya, nggak semua Indomaret ada tuh, kalau yang agak gede dia ada Western Unionnya. Apaan sih Pak? Yaitu dia bisa kirim-kirim duit nggak lewat bank gitu. Itu yang masuk ke sini nih, lembaga yang memproses sistem pembayaran. Oke, lanjut. Lembaga yang memproses sistem pembayaran ini ada yang namanya BI, ada RTGS tadi, real time gross settlement ya, ini mahal biayanya, dan apa minimalnya 50.000 dan kena berapa persen dari transaksi, minimal 50.000 gitu fee-nya. Kemudian ada lagi sistem clearing nasional Bank Indonesia, dan yang terakhir ini yang BI Fast gitu ya. Jadi BI Fast ini udah pakai sistem yang lebih canggih, tapi intinya bukan itu, kita nggak penting. Yang penting lebih murah ya kan. BI Fast lebih murah. Kalau SKN dulu kan kalau nggak salah ya 7.000 atau 7.500 atau 8.000 lah. Nah BI Fast ini jauh lebih murah. Kalau nggak salah cuma 1.500 atau 2.000 gitu. Oke, si RTGS ini tadi kita udah bahas, ada antara si Bank A dan Bank B, di tengahnya ada si BI-nya. Jadi Bank A cuma dikurangin duitnya di rekening BI-nya, Bank B tinggal ditambah. Jadi intinya duit yang pindah itu cuma di rekening BI-nya gitu, di rekening di bank sentralnya lah ya. Itu tadi cuma settlementnya di situ, makanya dibilangnya real time gross settlement. Jadi Bank A sama Bank B nggak mengalami penambahan atau pengurangan duit di sisi cabang atau bank fisiknya mereka, tapi cuma dari sisi rekening mereka masing-masing di bank sentral. Kemudian semuanya menggunakan central bank money. Iya, ini tadi yang saya bilang kan. Sementara kalau SKNBI melakukan clearing antar bank gitu. Jadi ini benar-benar, kalau yang SKN ini masih jadul ya, makanya mahal gitu ya. Dia memang duitnya memang dikirim secara fisik gitu. Memang ada clearing antar bank ini untuk pembayaran cek, Biro Gilead gitu kan, nota debit, dan ini nggak tahu masih ada apa nggak sih Biro Gilead, tapi kayaknya masih, tapi corporate yang gede-gede lah ya, ya kali gitu. Kalau kita nggak pernah lah, tapi apa misalnya kayak perusahaan gede, Pertamina mau beli apa, atau kereta api ya, PT Kereta Api mau beli kereta api kan mahal banget itu kan, berapa triliun misalnya, ya kan nggak mungkin dong pakai duit logam ya, nggak even pakai uang kertas nggak mungkin kan, dia pasti pakai sesuatu yang lebih praktis, karena kan gede banget, gila 1 triliun mau gimana gitu kan. Ya iyalah, kereta api kali harganya cuma 1 miliar, nggak mungkin, kereta api gede banget. Oke,
Custodian Central Efek Indonesia, KSEI gini ya, menggunakan Central Depository and Book Settlement. Jadi menggunakan Central Depository dan Book Entry Settlement System. Kalau ini pakainya CBEST gitu ya. Ini menyelenggarakan clearing surat berharga. Jadi Pak, kita nggak pernah dengar. Ya iya, lihat dong, dia di mana mainnya? Dia di Bursa Efek gitu kan. Jadi settlement surat berharga ini untuk pakainya sistemnya kayak RTGS. Jadi dia ini ya, ini simpelnya ya, dia kayak transfer uang, tapi dia bukan uang. Dia adalah surat berharga, walaupun itu sebenarnya bernilai uang juga kan. Jadi misalnya ada orang beli saham gitu kan, ada orang jual saham, ada orang apa gitu kan, itu kan ada nilai uangnya kan. Saham misalnya gitu ya, saham ini cuma contoh aja ya, biar nggak repot gitu ya. Saham itu jual belinya satu lot itu 500 lembar. Satu lembar misalnya harganya 1 juta. Satu lot berarti 500 juta. Gampang kan? Walaupun kayaknya saham satu lembar 1 juta mahal bener ya. Tapi jadi gitu. Jadi satu lot 500 lembar, satu lembarnya 1 juta berarti satu lot 500 juta. Nah, beli satu lot itu kan misalnya orang nggak beli satu lot, misalnya 2, 3, 4 gitu kan, pindah-pindah kemana-mana itu kan duitnya. Nah, pakainya si CBEST ini. Oke. Kemudian switching atau penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu APMK. Jadi ini kartu itu kan macam-macam, either itu kartu kredit atau kartu debit gitu kan, atau yang mungkin juga dalam bentuk e-toll card. Karena orang bilangnya e-money, padahal sebenarnya e-money itu general, even mencakup GoPay, ShopeePay itu termasuk e-money, Google Pay juga e-money, electronic money. Kalau e-toll cardnya Mandiri, Brizi, saya lupa apa lagi sih, kayaknya ada apa flash. Oke, ada 3 itu yang terkenal ya. Flashnya BCA, terus e-money-nya Mandiri sama Brizi. Itu adalah APMK, alat pembayaran menggunakan kartu gitu kan. Ini pakai share debit network bla 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 ya, ini karena itu sebenarnya dari dulu pun kita udah kenal gitu. Kayak kita misalnya tahu yang namanya ATM bersama kan, itu kan share network juga gitu kan. Jadi walaupun sebenarnya sekarang ini nggak sharing banget juga gitu. Misalnya dia cuman bisa terima Mandiri e-money, kita pakai Brizi nggak bisa ya kan. Kan kalau ATM tuh ada yang ATM bersama gitu kan. Ini ATM-nya BCA, tapi dia karena ATM bersama, kita bisa misalnya pakai Mandiri misalnya. Walaupun BCA kayaknya pakainya Prima ya, bukan bersama. Tapi ya itulah. Share debit, share network itu kan ada banyak gitu kan, ada yang ada Prima, ada bersama, ada Cyrus gitu. Oke, kita nggak bahas itu. keterusan. Oke, kemudian saluran pembayaran atau delivery channel, electronic data capturing ini walaupun kita mungkin nggak pernah pakai, tapi pasti pernah lihat gitu kan di restoran gede atau apa, mau bayar pakai kartu kredit tapi dianya malas ke kasir gitu kan, dibawain tuh mesinnya, dia gesek di situ. Oke, itu yang namanya EDC gitu ya, electronic data capturing. Jadi mesinnya dibawa supaya orang bisa ngegesek kartu kredit atau mungkin ngetap debit card atau mungkin ngetap APMK yang lain gitu ya. Kalau di luar banyak gitu soalnya. Jadi di luar itu kayak misalnya ShopeePay, GoPay-nya itu bisa ada pakai kartu juga kalau mau gitu. Kalau ini kan ShopeePay, GoPay-nya kita harus pakai handphone gitu kan. Walaupun sebenarnya plus minus sih dua-duanya. Kalau pakai kartu enak gitu kan, nggak perlu keluarin handphone, kita bisa sambil browsing TikTok gitu sambil ngetap gitu kan. Tapi nggak enaknya kartu, berarti kalau misalnya harus bawa bikin tebal-tebal dompet gitu. Tapi kayaknya lucu gitu kalau bisa dua-duanya gitu kan. Lagi mau sok gaya, lagi baca berita gitu di handphone, males dong kalau harus buka-buka handphone ditutup aplikasinya, buka yang lain gitu kan, males kan. Sambil buka tinggal ngeluarin kartu, ngetap gitu, cerut gitu kan. Kayaknya lucu juga, asik kalau bisa sih. Kayaknya saya nggak tahu, belum sih, kayaknya nggak bakal mereka ngeluarin karena mungkin malas juga gitu ya, harus memaintain kartunya, kalau hilang, kalau apa gimana gitu. Oke. Teller input atau petugas teller di bank melakukan pengiriman dana. Oke, berdasarkan draft berita transfer. Jadi pas di edisi dia gesek nih, misalnya kartu debit atau kredit. Debit dulu yang gampang deh. Oke, di tap, cet. Pertama kan kelihatan nomor kartu. Terus nanti kan nge-link ke nomor account, nge-link ke banknya.
Dia berkomunikasi dong dengan banknya. Beneran nggak nih ada nomor account ini? Benar. Benar nggak nih berhubungan dengan nomor kartu debit ini? Ya. Atas namanya ini. Oke. Baru yang paling penting nih. Duitnya ada nggak? Ya kan, jangan sampai misalnya duitnya cuma ada 1 juta, dia ngetap buat 5 juta, nggak bisa, nggak ada duitnya. Itu kalau debit kan. Kalau kredit, kalau kartu kredit, dia ngetap, ini dia masih punya limit nggak? Bukan saldo ya, karena ini kan bukan current account. Ada limitnya nggak? Limit misalnya 20 juta, tapi udah kepake 19 juta, berarti yang tersedia cuma 1 juta, ya nggak? Itu maksudnya. Jadi limit 20 juta, udah kepake 19 juta, dia belanja lagi 3 juta, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Atau mungkin dia bisa telepon banknya minta, kalau misalnya urgent gitu ya, minta dinaikin limitnya sebentar, mungkin karena ada pengobatan, kecelakaan atau gimana gitu, dia perlu dana emergency misalnya. Ini telah input ATM ya, oke. Kalau ATM mah sebenarnya teknologi yang udah tahun 70-an ya. Udah lama ya, ini intinya buat pengganti teller. Yang saya bilang itu bahwa kalau ATM itu sebenarnya adalah proyek rugi buat bank, karena di situ nggak ada untungnya. Kan kalau cabang ada orang nyetor duit, ada orang minjem, ada orang apa, kan ada profitnya di situ. Kalau bank, kalau ATM tuh nggak. Udahlah, kadang-kadang bisa dirampok, ya kan? Kadang-kadang ntar ada orang ribet gitu kan, ketelan, ada orang terus apa gitu kan, macem-macem kan. Adalah mungkin yang ngadem di situ doang, ada yang tidur, ada yang apa gitu kan, ribet itu. Kemudian yang berikutnya nih, yang lebih sering dipakai zaman sekarang nih ya, internet, mobile banking itu. Phone banking kayaknya jarang sih, walaupun mungkin ya masih. Emang zaman sekarang orang masih nelpon ya? Ya udah mungkin gitu, kalau misalnya kartu hilang atau apa kali ya. Ya iyalah kalau kartu hilang. Oke. Kemudian peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Ya pasti gitu. Karena di sini yang saya bilang tadi kan, kalau orang masih barter, ya perdagangan mah dikit gitu kan. Ya kalau begitu udah pakai garam udah lebih banyak yang dagang, karena siapa aja bisa beli, siapa aja bisa jual, ya enggak? Kemudian pakai gold and silver, lebih banyak lagi gitu kan. Ada yang namanya voucher gitu kan, yang bisa dibayar pakai gold coin gitu kan. Kalau dulu kan nggak mungkin dulu ada voucher gitu dibayar pakai sapi gitu kan, malas bawanya banyak banget, ya enggak? Itu dia. Pasti dia akan memperlancar roda perekonomian, apalagi begitu dari garam ke emas, perak, kemudian ke uang kertas, kemudian ke uang elektronik, jadi lebih cepat lagi. Jadi kemudian di sini memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi, karena ini efek dari A juga, muter lebih cepat. Orang tadinya misalnya cuma perlu, tadi ya pas zamannya tukar-tukaran sapi sama kambing ya, yang beli sapi dikit, yang jual sapi dikit, yang beli kambing dikit, jual kambing dikit. Sekarang karena udah roda perekonomian muternya makin kencang, udah dong ternak sapi gede banget, udah di sekali potong 100 gitu kan, buat bikin kornet, buat bikin apa gitu kan, jadi lebih banyak. Kemudian menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. Jadi simpelnya kan makin kesini makin efisien. Sejak dari zamannya sapi tadi, garam, gold and silver, uang kertas, itu udah jauh lebih efisien kan. Kemudian jadi electronic money, lebih efisien lagi. Karena apa? Nggak perlulah bikin kartu banknya kan. Udah aja kayak GoPay kan, dia nggak bikin apa-apa. Jadi bayangin loh, yang tadi saya bilang, kalau yang bikin kartu, apakah itu debit atau kredit, itu kan bisa rese, banyak banget kejadian apa-apa kan. Maksudnya apa? Kartu saya hilang, ganti gitu kan. Waduh, kartu saya misalnya ini diblok dulu gitu kan, baru ganti baru. Ribet gitu loh bagi banknya kan. Ya kita banknya nggak mungkin dong marahin, lu kenapa hilang gitu, ya nggak mungkin. Ya nggak. Kalau e-money kayak GoPay, ShopeePay, misalnya handphone hilang, emang dia mau lapor ke GoPay atau ShopeePay? Nggak perlu kan. Orang di situ ada PIN, ada apa namanya, ada two factor authentication, ada PIN-nya, ada apa, fingerprint segala macam gitu kan. Dia bahkan nggak perlu. Jadi si GoPay sama ShopeePay nggak perlu kerepotan menerima apa namanya ya, keluhan orang yang misalnya apanya hilang, handphonenya hilang, karena nggak ngaruh. Dia misalnya ganti handphone baru, dia udah bisa langsung login lagi gitu kan. Ya mungkin ribetnya
masalah karena dia masih ngelink ke nomor HP yang lama, dia paling tinggal ke provider dia aja gitu kan, mungkin Telkomsel, Indosat atau Axel gitu kan. Dia tinggal datang menerbitkan nomor yang lama, terus yang lainnya semua otomatis gitu kan, semuanya otomatis masuk ke handphone dia yang baru gitu. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisien. Iya, ini karena roda perekonomian lebih cepat, lebih efisien, pasti motornya lebih kencang. Elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Jadi yang dimaksud stabilitas di sini maksudnya apa? Karena kan lebih efisien dan lebih aman. Ini yang penting. Lebih efisien, lebih aman. Jadi kita lihat di satu sisi dulu nih, lebih efisien, lebih aman gitu ya. Itu gampang-gampang dimengerti. Kalau zaman dulu kan orang bawa duit kemana-mana dirampok gitu kan, ditodong, diapain. Sekarang kan enggak. Mindahin duit 1 triliun nggak berasa gitu kan, 2 triliun, 10 triliun nggak berasa kan, ya nggak? Itu. Tapi tetap ada efek negatifnya. Yang korupsi juga makin bisa nggak kelihatan, walaupun tetap dari PPTK bisa kelihatan. Cuman nggak ngaruh, walaupun kelihatan nggak dihukum gitu kan. Tapi ada sisi negatifnya itu juga gitu, lebih gampang. Tapi yang anehnya, ya karena dari sisi elektronik bisa, karena mereka makanya yang biasa sih cuman transfer, coba pakainya kripto, pasti kan nggak kelacak kan. Cuman biasanya ya kalau para koruptor itu pakainya akhirnya apa? Duit cash, ya nggak? Duit cash $50.000 berapa gitu kan, ada yang ketangkep. Kemudian channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. Makanya kenapa BI pengen banget supaya masyarakat pakai kris, karena lebih gampang untuk dipantau, karena kan semua udah by system kan, tinggal dilihat aja. Kalau zaman dulu itu, bukan dulu sih, maksudnya kalau nggak pakai kris itu ribetnya apa? Jumlah uang beredar berapa sih? Misalnya nih, BI misalnya memerintahkan Peruri untuk mencetak uang, misalnya gampang aja ya, 1 juta rupiah totalnya. Tapi uang beredar di masyarakat nggak 1 juta dong, karena kan ini dari yang ini misalnya 1 juta dicetak tahun ini. Uang yang beredar kan udah termasuk yang tahun kemarin, udah termasuk yang kapan, plus lagi misalnya ada uang palsu, ya kan. Tapi ada lagi uang yang pergi keluar, misalnya rupiahnya ditukar dengan dolar, mau keluar negeri, kabur aja dulu gitu kan. Jadi susah ngelihatnya, karena apa? Duitnya fisik. Kalau misalnya pakai kris, tinggal ditarik datanya kan. Belanja pakai kris 5.000 kelihatan langsung di BI, 10.000 kelihatan, 50.000 kelihatan langsung kan, gampang itu narik data. Udah narik data, menghitung pakai Excel juga gampang gitu. Efek ini juga lebih efisien, lebih efektif ya pasti, karena by system gitu kan, nggak ada yang ngerampok, nggak ada duit keselip, hilang, nempel, nggak ada. Yang terakhir, mendukung mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Oh iya benar, ya iyalah. Coba misalnya gini ya anggaplah kita orang kaya gitu kan, orang kaya mah cemen, orang beli mobil 2 miliar gitu kan. Kita karena harus ngasih lihat bahwa kita kaya gitu kan, beli pisang goreng 1 triliun misalnya, pisang gorengnya 1 biji, kita kasih duit 1 triliun, iyalah biar kelihatan gitu kan, overpay gitu kan. 1 triliun kalau zaman dulu kan, waduh, harus mau narik duit dari bank harus nelpon dulu, bilang 3 hari segala macam gitu kan. Nah, kita pakai yang ekstrim nih. Kalau misalnya kita cuma pakai Bitcoin, ya udah sih, paling berapa koin, 100 koin gitu kan, tinggal kasih ceprot, udah selesai, 1 triliun udah pindah, ya enggak? Cepet banget. Kalau zaman dulu nggak bakal 1 triliun bisa cepet, kecuali kalau di pemerintah ya. Kalau kita misalnya orang kaya tapi swasta gitu kan, mau narik duit sendiri 1 triliun dari bank, itu mungkin nelpon dulu berapa, oh iya Pak, berapa hari lagi. Kalau 1 triliun kayaknya sih mungkin bisa seminggu 2 minggu lagi baru dapat gitu kan. Tunggu Pak ya seminggu, sementara sebelum seminggu pasti udah diteleponin, Pak kenapa duitnya ditarik, kenapa ya misalnya gitu ya. Ribet lah pokoknya. Kalau misalnya kita pakai kripto kan udah tinggal ambil, misalnya Bitcoin kita ada berapa gitu kan, mau 1 triliun kurang lebih misalnya gitu ya, anggaplah berapa ya, sebenarnya gak nyampe 100 koin sih ya, berapalah, anggaplah 70 whatever lah ya, biar bulat lah, 100 koin ambil buat 1 triliun gitu kan. Bener gak sih? Enggak sih, ya ini biar gampang aja gitu.
Kan sebenarnya harganya 1, berapa miliar ya satu koin ya. Ya berarti ya 80 koin lah, 80. Jadi mau beli pisang goreng sebiji gitu, mau pamer kita kan. Sebiji bilang, "Pak, pisang goreng berapa harganya? 5.000 perak, Pak." "Ah, nggak mau 5.000. Enggak, gua mau pamer. 1 triliun gua kasih lo." Keluarin langsung koinnya Bitcoin 80 koin. Nih, ambil. Cut, gitu kan. Biar kelihatan gitu bahwa kita kaya. Bisa kalau pakai Bitcoin kan. Kalau pakai duit lama. Kalau ini tinggal ambil, kasih, lemparin gitu kan ke tukang penjual es teh, bukan, tukang penjual Bitcoin, penjual Bitcoin lagi, penjual nasi goreng, apa, pisang gorengnya kan, kasih gitu kan, "Nih 1 triliun, ambil deh, sini, mana pisang gorengnya satu," gitu, udah selesai. Kalau pakai uang harus telepon bank, "Oh, nggak bisa sekarang, Pak, kapan? Seminggu lagi." "Kayaknya nggak bisa, Pak, 2 minggu lah." Ya udahlah gitu maksudnya. Oke. Nah, pasti ada risiko dalam sistem pembayaran dan pengendalian. Jadi maksudnya apa? Even ya misalnya kita tadi udah pakai elektronik gitu ya, namanya elektronik sistem kan, sistem pasti tetap akan ada potensi, misalnya di sini masalah apa namanya ya, hacking tuh apa sih bahasa Indonesia, diretas, ada bisa kemungkinan diretas gitu kan. Oh, atau mungkinan datanya leaking, atau datanya misalnya udah dijebol orang dari mana gitu kan. Nah, itu dia maksudnya risikonya di sini. Kemudian ada ketergantungan terhadap keandalan infrastruktur. Jadi misalnya, wah, kalau sinyalnya jelek atau kuotanya habis, kita nggak bisa transaksi. Tapi zaman sekarang karena namanya internet itu vital, kita pakai buat semua hal. Jadi kayaknya hampir nggak mungkin gitu ya kalau kita internetnya mati karena nggak bayar atau habis kuota atau apa gitu. Kemudian berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana. Jadi misalnya ini kalau misalnya apa nih? Mekanisme settlement risk, karena yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ya ini kalau misalnya tadi kan ada networknya down misalnya gitu ya. Kayak dulu, sekarang sih udah gak pernah. Dulu gitu pernah. Kita internetnya mati selama berapa jam, saya lupa ya. Kalau nggak salah 3 jam. Pokoknya kabel bawah lautnya itu kepotong, nggak sengaja kepotong gitu. Entah sama siapa lah ya. Jadi mati internet di Asia Tengah, Asia Tenggara, whatever itu mati berapa jam. Nah, pas kejadian itu, ini ada risiko likuiditas dong. Yang ngutang mau bayar nggak bisa. Sementara misalnya karena nggak bisa, dia mau bayar, jatuh tempo, ternyata begitu udah nyala lagi internetnya udah telat, kena denda segala macam apa-apalah, terus ratingnya turun, likuiditas bla bla bla. Itu dia maksudnya. Oke. Nah, tapi di sini tanggung jawab masing-masing penyelenggara sistem pembayaran. Jadi itu waktu itu kasus yang super ekstrim ya, yang kayaknya hampir nggak pernah terjadi lagi ya, mudah-mudahan. Jadi kalau yang biasa misalnya kayak even misalnya Google pakai Google Drive. Google Drive itu dia misalnya servernya ada banyak loh. Misalnya katakanlah di Singapura ada server, dibom Singapura juga hancur gitu kan. Tetap masih bisa jalan Google Drive kita karena dia ada redundancy-nya. Dia tersebar di beberapa tempat, ada mirrornya. Jadi Singapura udah jeger, udah hancur, Google Drive kita masih bisa keakses walaupun mungkin agak lambat, tapi bisa gitu, tetap bisa seamless gitu, nggak berasa apa-apa. Jadi nggak ada pemberitahuan, "Mohon maaf atas kenyamanannya karena Singapura hancur," nggak ada. Cuman mungkin agak lambat aja, tapi bisa tetap. Itu dia tadi maksudnya. Oke. Nah, kemudian di sini peran regulator itu apa sih? Sebentar. Tadi soalnya kayaknya ada pesan Mas. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang peran regulator gitu ya. Jadi BI yang berperan sebagai operator, regulator dan pengguna sistem pembayaran. Dia kewajibannya itu pertama ini merumuskan, menetapkan kebijakan gitu ya dalam bentuk regulasi atau mungkin bentuk peraturan lainnya, memberikan izin penyelenggaraan sistem perbankan. Jadi untuk kayak misalnya kayak si GoPay sama si ShopeePay, kalau misalnya dia bukan di belakangnya bukan bank kayak OVO, berarti dia perlu dapat izin dulu dari BI. Kemudian ketiga, konsultasi dan fasilitas pada penyelenggara sistem pembayaran gitu kan.
Jadi ya karena kan yang punya sistem BI gitu ya, kasarnya kalau misalnya orang mau pakai kris ya pastilah harus tanya-tanya ke BI dong yang punya sistem, ya enggak. Kemudian pengawasan oversight terutama kepada penyelenggara sistem pembayaran untuk menilai kesesuaian sistem. Jadi kayak dulu yang saya pernah cerita kalau Tokopedia pernah secara nggak tahu ya sengaja apa enggak, dia akhirnya orang jadi bisa transfer antar bank tapi gratis. Nah itu akhirnya kemudian kan dilihat sama BI, dibilang nggak boleh, kamu nggak boleh kayak gini karena ini adalah shadow banking gitu kan, akhirnya nggak bisa. Kemudian yang terakhir ini juga yang penting gitu ya, sosialisasi dan edukasi terhadap uang, terhadap bank, terhadap apa. Dulu kan pernah ada kampanyenya BI kan, ayo ke bank gitu kan ya, kayak gitu. Oke, kemudian evolusi sistem pembayaran dari barter ke e-commerce. Kalau ini tadinya kan barter yang susah itu kan, orang punya sapi, dia perlu kambing. Dia harus nyari orang yang punya kambing. Dari yang punya kambing, harus yang mau terima sapi, ya kan, susah kan? Ini. Kemudian, uang komoditas dapat menurunkan biaya transaksi. Jadi kalau dulu antara sapi sama kambing, kursnya kan terlalu jauh ya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh gini, misalnya harusnya satu sapi, yang kita tahu ya kalau sering korban satu sapi 7 kambing gitu ya. Tapi misalnya dia cari-cari nggak ada yang punya 7 kambing yang mau satu sapi. Ada, tapi dia mau sapi, tapi dia cuma punya 4 kambing, 5 kambing atau 6 kambing. Mau nggak mau kan harus diterima kan, karena dia nggak bisa gitu. Atau mungkin dia nunggu, ya sementara nunggu sapinya mungkin udah makin tua, makin apa gitu kan. Nah kalau pakai uang komoditas mungkin ya kayak tadi garam itu, terus emas, perak gitu kan, biayanya bisa harga bisa lebih akurat kan. Ya mungkin kalau garam belum terlalu akurat ya, misalnya satu sapi berapa garam ya. Satu sapi misalnya, anggaplah, saya nggak tahu ya kursnya ya, anggaplah 10 kilo garam gitu kan, tapi bisa lebih akurat gitu. Apalagi kalau udah pakai uang gitu kan, bisa akurat banget. Satu sapi berapa nih? 7 juta. 7 juta berapa? 7 juta, 7,1, 7,15, 7,157 ya kan? Bisa lebih akurat. Kelemahannya ini uang komoditas tidak berlaku universal. Jadi kalau misalnya ini tadi kan, ya iyalah si sapi itu kan beda-beda. Yang kita mau nuker sapi di India pasti nggak bisa gitu kan. Dan lagi ini nilainya nggak stabil. Iyalah sapi tiba-tiba sakit udah jadi nggak bisa dijual gitu. Ya misalnya ini sapi nggak bisa dipotong kan, satu sapi ada, setengah sapi nggak ada artinya. Misalnya satu sapi 7 juta bukan berarti setengah sapi 3,5 juta, karena yang satu masih hidup, yang satu udah mati, ya nggak. Banyak ya, ini dia tadi ya, kalau kita sekarang bawa 7 juta di kantong bisa. Coba deh bawa sapi di kantong, nggak bisa kan? Berat, besar, tidak nyaman untuk dibawa. Jadi solusinya itu akhirnya bikinlah, kalau tadi kan pertama dari garam, kemudian ke emas, silver, dan uang fiat, uang kertas gitu. Tapi dulunya itu supaya ada backupnya, maksudnya negara nggak bisa semata-mata mengeluarkan uang, harus ada backupnya di belakang, ada emasnya. Tapi kemudian itu dipelopori oleh Amerika, dia sembarangan aja nyetak-nyetak, ya udah akhirnya negara lain juga bisa gitu kan, nyetak-nyetak uang gitu. Nah jadi saat ini sebagian besar mata uang negeri tidak didukung oleh emas. Stok uang ditentukan oleh negara sendiri. Uang fiat adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, jadi uang fiat itu adalah uang kertas yang dikeluarkan pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Uang fiat melibatkan pengaturan secara hukum. Jadi karena negara yang ngeluarin, ya dalam hal ini berarti uang rupiah dikeluarkan oleh Indonesia, bisa dipakai di Indonesia gitu kan, bisa diterima secara luas karena udah dinyatakan sah sebagai alat pembayaran yang sah dalam undang-undang gitu kan. Kelemahan uang kertas, uang logam itu adalah gampang dicuri gitu kan. Ya sebenarnya kalau uang logam berat, kalau kertas sih nggak terlalu ya, cuman kan bisa nyelip, bisa rusak, kotor, robek mungkin ya, atau apalah gitu. Dan akhirnya kalau misalnya kayak tadi nih, mau flexing dong, beli pisang goreng 1 biji 1 triliun gitu kan, nggak mungkin dong bawa uang kertas 1 triliun juga banyak banget kan. Akhirnya pakai cek.
Jadi cuma dicek itu aja kan, ditulis 1 triliun gitu buat beli pisang goreng 1 biji gitu kan. Kalau dicek nggak ditulis sih buat apanya. Cuma 1 triliun dari bank mana gitu. Di masa mendatang penggunaan cek akan semakin berkurang karena iyalah orang udah pakai kris, sudah pakai apa gitu kan. Mungkin kalau 1 triliun udahlah pakai kripto. Nggak tahu sih PayPal bisa nggak sih 1 triliun. Harusnya bisa lah ya kalau misal duitnya ada di bank gitu kan. Cek adalah perintah dari seseorang ke bank di tempat dia memiliki rekening untuk mengirimkan uang dari rekeningnya ke rekening orang lain ketika orang tersebut menyetorkan cek yang diterimanya. Jadi kita ngasih ceknya nih ke tukang nasi goreng, tukang pisang goreng ya. Tukang pisang goreng punya rekening di mana? Misalnya cek kita dari BCA, dia punya di Mandiri. Udah, dia bawa cek kita ke Mandiri. Mbak Dedi lihat tuh, dia hubungin ke BCA. Bener nggak nih? Ada orangnya? Ada. Bener nggak ada duitnya 1 triliun? Ada. Udah, kirim. Gitu kan. Terima. Maksudnya Mandiri terima, BCA kirim. Dengan adanya cek, transaksi ekonomi dapat terjadi tanpa ada sejumlah besar uang. Ya nggak bisa. Ya itu tadi 1 triliun nggak usah dibawa-bawa dikasih ke tukang pisang goreng kan. Langsung aja pakai 1 lembar cek. Kelebihannya, ya tadi pembayaran yang apa sih ini? Yang saling membatalkan dapat selesaikan. Pembatalan cek tanpa perpindahan uang. Jadi misalnya kita beli 1 pisang goreng 1 triliun. Dari tadi contohnya itu ya. Nggak apa-apa lah, biar gampang. Kemudian ternyata misalnya nih, waktu diuangkan, misalnya ternyata pisang gorengnya, mana nih, ini bukan pisang goreng ini. Kita bisa batalin ceknya. Atau ya tapi kalau zaman dulu sih yang sering kejadian tuh ini ceknya mundur atau misalnya ceknya duitnya nggak ada gitu kan. Nah itu yang jadi masalah sih kalau dulu. Makanya tetap ada kekurangannya gitu kalau si cek ini, walaupun dia bisa memberikan bukti pembelian dengan nyaman. Nah kemudian kelemahan dari cek itu ya disempurnakan dong di internet. Kita pakai internet itu jauh lebih mempermudah gitu kan, pembayaran secara elektronik. Jadi selain dari tunai pakai debit card atau transfer bank, bisa juga pakai electronic money. Electronic money yang pertama itu adalah kartu debit gitu kan. Jadi kita bisa beli, sebenarnya sih itu yang fisik gitu ya. Tapi kan bisa juga kita belanja di online tapi pakai transfer bank. Pembayaran secara elektronik semakin berkembang seiring dengan perkembangan e-commerce ya. Nah, sistem pembayaran kartu digital. Jadi digital credit card payment. Ini juga udah ada yang saya bilang waktu dulu ya. Kalau misalnya kita pengen supaya kan kita misalnya belanja-belanja membership pakai kartu kredit. Membership itu kan daftarnya gampang tapi kalau mau di-cancel susah. Jadi biasanya kalau mau kita terbitkan digital kartu kredit. Jadinya nantinya kita cuma ngeset di situ limitnya misalnya cuma 5 juta atau cuma 1 juta. Udah segitu aja. Tapi itu kayak kartu kredit biasa. Ada nomor kartunya, ada valid true-nya, memberships-nya berapa, CVV-nya ada, semuanya ada. Tapi limitnya udah kita yang set cuma 1 juta. Jadi misalnya kita udah nggak mau lagi membershipnya, kita nggak perlu repot-repot nge-cancel, karena kan cancel pasti ribet, itu pasti disusahin kan. Udah di kartu itu kita cabut aja limitnya, dia nggak bisa ngambil lagi kan, dia nggak bisa ngambil lagi, udah selesai urusan. Itu dia. Kemudian ini ada yang namanya dompet digital atau digital wallet gitu ya. Sebenarnya digital wallet itu secara harafiah yang paling memenuhi itu adalah si PayPal, karena wallet, dompet itu kan isinya macam-macam kan, ada kartu kredit, debit, berbagai bank gitu kan. Nah itu PayPal. Tapi kalau orang sekarang nyebutnya kayak GoPay, ShopeePay itu kayak digital wallet, padahal sebenarnya sih enggak, karena itu toh cuma satu gitu kan, cuma si GoPay aja atau ShopeePay aja. Ya secara umum dia bukan. Yang namanya digital wallet ya kayak dompet kita, isinya bisa kartu ATM dari berbagai bank, kartu debit dari berbagai bank, kartu kredit dari berbagai bank gitu. Itu sebenarnya yang dimaksud digital wallet. Kemudian micro payment, sistem pembayaran untuk pembelian barang yang nilainya kecil. Jadi kayak ya ini yang kalau di luaran banyak itu pakai kayak Apple Pay gitu ya, yang untuk beli lagu di iTunes. Walaupun sekarang itu si Google Pay itu dia pintar, dia pakai ini kan,
Jadi kalau kita mau beli apa-apa di Play Store, kalau Google namanya Play Store ya atau App Store, pokoknya dari yang Google Store itu aplikasi atau apa, kita bisa misalnya SIM card kita yang pasca bayar itu bisa langsung dibebankan ke ini tagihan SIM card. Jadi itu micropayment kan, beli cuma berapa ribu gitu. Sistem pembayaran nilai tersimpan memungkinkan konsumen untuk pembayaran langsung. Nah, ini dia yang saya bilang tadi micropayment. Soalnya kalau misalnya micropayment pakai kartu kredit, males, orang biayanya gede kan, ngapain? Nggak mungkin dipakai orang micropayment pakai kartu kredit. Debit masih mungkin lah, tapi kalau misalnya kita di belanja online kan tetap ada biaya tuh, malas juga gitu. Kalau misalnya cuma 5.000 perak pasti kena biaya 1.000, males kan gitu. Mendingan ya itu tadi yang dilakuin oleh si Google, dibebankan ke tagihan handphone. Kemudian sistem bayaran ini digital, IKEA, smart uang digital, ya sistem bayaran peer to peer. Jadi kalau peer to peer itu GoPay udah bisa peer to peer. Saya yakin sih ShopeePay juga bisa. Saya nggak pakai soalnya, tapi harus lah, itu pasti bisa. Karena kalau GoPay saya sering ya. Kemudian even kalau PayPal udah lama bisa. Jadi kita tinggal misalnya sesama pengguna PayPal, kita cuman minta nomor email alamat email aja, udah bisa ngirim. Sistem bayaran penyampaian tagihan elektronik, oh ya ini biasa, ini secara online maupun fisik ya. Oke. Kemudian peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tadi udah sih, buat ngatur gitu kan, menjaga stabilitas ya gitu kan, pengelolaan sistem pembayaran nasional ya, ini infrastruktur ya, si BI harus make sure gitu kan, bahwa misalnya dia bikin kris, oke, krisnya bisa jalan, bisa dipakai siapa aja. Misalnya emang nggak bayar, beneran berarti nggak bayar misalnya. Atau kalau misalnya bayar, siapa yang harus bayar gitu kan. Kemudian sistem penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai, transaksi pembayaran non tunai nilai yang besar ini pakai RTGS ya. Karena kan kalau dulu, kalau saya nggak salah, RTGS emang minimal nilainya 100 juta atau 500 juta gitu. Karena kalau di bawah itu rugi gitu mau pakai, karena kan tetap biayanya gede banget gitu ya. Maksudnya kalau bagi zaman dulu sih nggak gede, tapi kalau bagi zaman sekarang kelihatan gede gitu. Karena kita sekarang transfer bisa cuma 1.000 gitu kan. Bahkan kalau kita pakai GoPay bisa lebih murah lagi. Karena kan kita top up misalnya sekali top up kena 1.000. Tapi top up itu kita bisa pakai berbagai macam kan. Sehingga cost per unitnya jadi murah gitu. Nah kemudian hampir 95% transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak. Jadi di sini contohnya kalau misalnya di transaksi pasar uang antar bank gitu ya, di PUAP. Di sini di bursa saham transaksi pemerintah valuta asing, oh ya ini juga lewat BI RTGS. Oh dia cuma pengen bilang ini doang. Jadi kalau tadi kan ini kan RTGS untuk nilai yang gede-gede gitu kan. Nah nilai yang gede itu ya kayak di pasar uang, pasar modal tuh, di PUAP gitu ya, pasar uang antar bank yang waktu itu saya bilang asset liabilities management gitu ya, atau di bursa saham itu pasti pakai RTGS. Karena apa? Nilainya gede banget gitu kan. Nih lihat aja tahun 2010 RTGS transaksinya 174,3 triliun per hari. Sementara untuk perbandingan, untuk non tunai atau alat pembayaran menggunakan kartu dan uang elektronik itu cuman 8,8 triliun per hari. Oke. Nah, tadi kalau kita bisa beli pisang goreng satu, ini jadi 9,8 triliun. Oke, itu dia tadi. Lanjut kemudian. Kalau di BI RTGS yang dikategorikan sebagai Systematically Important Payment System. Ya, karena pertama apa? Yang nyelenggarain BI. Tapi di sini tipsnya itu dia karena dipakai untuk transaksi yang bisa dibilang bukan perorangan kan, tapi antar lembaga, antar bank gitu kan. Jadi dan sifatnya memang urgent dan kritikal gitu ya. Kalau urgent itu masalah kecepatan, harus cepat. Kritikal itu adalah ya misalnya tiba-tiba gak jalan, itu bisa masalah gitu di bursa saham ya, enggak, itu kritikal. Selain SIPS dikenal pula System Wide Important Payment System. Berarti ini lebih luas lagi. Kalau ini kan Systematically Important. Kalau ini SWIPS yang digunakan oleh masyarakat luas. Ini nih yang contohnya si Kris ya.
Sistem clearing dan APMK termasuk dalam kategori sweeps karena apa? Walaupun nilainya kecil tapi yang make banyak gitu kan, sistem wide. Bank Indonesia juga peduli dengan sweeps karena sistem ini digunakan luas. Jika terjadi gangguan, maka kepentingan masyarakat juga akan terganggu gitu. Kemudian, nah kita lihat di sini nih. Penyelenggaraan sistem pembayaran untuk non tunai. Siapa aja sih? Kalau itu mah pasti udah tahu ya. Yaitu kan sebenarnya non tunai karena kita ngomongin non tunai ya berarti nggak pakai fisik duit kan ya itu bisa aja kan Brizi terus e-money gitu kan terus sama Flash gitu kan atau GoPay, ShopeePay gitu kan itu jadi penyelenggaranya bisa bank ataupun yang bukan bank gitu atau mungkin yang bukan bank tapi di belakangnya bank kayak OVO gitu kan. Oke. Itu dia tadi ini mungkin agak nggak terlalu panjang gitu ya karena memang ini cuma ngebahas apa yang ada di sini dan sama sekalian tadi sedikit review dari yang di pertemuan sebelumnya gitu ya. Kemudian jangan lupa ini yang tadi saya sudah sempat singgung apa jangan lupa untuk mengerjakan tugas karena memang untuk yang Rabu depan itu nggak ada kuliah offline tapi saya akan upload video ini ke YouTube supaya bisa diakses oleh kalian sementara materi tugas kuis itu tetap akan dirilis pada waktunya dan tetap harus dikerjakan gitu ya. Jadi ini kan tadi yang kita bahas mengenai untuk tugas di pertemuan ketiga sementara kalau pertemuan keempat yang tetap harus dikerjakan juga ini ya. Ini tugasnya coba kita lihat ya. Ini peran sistem pembayaran. Peran sistem pembayaran apa? Kemudian mengapa perlu diregulasi itu. Oke. Ini dia tadi. Oke. Jadi pesan saya tadi itu ya. Jangan lupa untuk tetap mengakses ini. Jadi istilahnya kuliah ini offline-nya ditiadakan tapi tetap ada asinkronusnya online gitu tapi bisa diakses kapan aja dalam bentuk video ini ya dan materi tetap nanti bisa diakses sesuai jadwalnya kemudian tugas dan kuis juga tetap akan dirilis sesuai jadwalnya jadi dirilisnya biasa sesuai harinya hari Rabu kemudian nanti deadline-nya juga biasa gitu ya nanti ada di situ kan deadline-nya kapan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya, mohon maaf saya nggak bisa hadir secara offline nanti hari Rabu gitu ya karena saya harus memberikan pelatihan tentang bisnis analis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat dan tetap semangat.